Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agung Rofi'i, NPM 12211110029 dari Universitas IFA Semarang, Program Studi Pendidikan Ekonomi semester 6A, mata kuliah Pembelajaran Ekonomi Digital. Dosen pengampu adalah Bu Alifta Lutfia Ayahra SE MPD. Di sini saya akan menyelesaikan tugas akhir saya dengan tema perusahaan-perusahaan yang pernah gagal melakukan transformasi digital. Baik, selanjutnya latar belakang. Ekonomi digital merupakan fenomena yang beberapa tahun terakhir muncul terkait dengan aspek-aspek mikro, makro, dan teori organisasi dan administrasi. Fakta ini akan menjelaskan perkembangan dan pertumbuhan beberapa dekade yang akan datang. Dari kejadian ini, yang berasal diidentifikasi pertama kalinya adalah aktivitas e-commerce antara perusahaan dan individu, distribusi digital barang-barang dan jasa, dukungan pada penjualan barang-barang terutama sistem dan jasa-jasa yang menggunakan internet tersebut. Jadi transformasi digital adalah upaya yang rumit dan beresiko. Ketika dilakukan dengan benar, itu dapat mengarah pada hasil yang luar biasa, terbukti di masa depan. Tetapi, ketika dilakukan secara tidak benar, itu bisa sangat mahal dan memalukan bagi perusahaan. Transformasi yang gagal ini menunjukkan kesalahlangkahan umum. Tetapi ketika perusahaan itu selain dapat membuktikan bahwa kegagalan bukanlah akhir dari jalan, juga memperlihatkan bahwa transformasi digital yang sukses bisa diwujudkan. Banyaknya perusahaan telah berusaha melakukan transformasi digital hanya untuk menemui kegagalan. Memahami apa yang salah dengan ketiga perusahaan berikut ini dapat memberikan panduan tentang hal-hal yang harus dihindari dan mengarahkan transformasi digital di masa depan ke arah yang benar. Selanjutnya, sebagai besar upaya transformasi digital menghantam hambatan dan gagal, GE menciptakan unit bisnis digital baru tetapi berfokus pada ukuran daripada kualitasnya. Yang pertama ada Vault, memulai layanan digital baru yang terpisah dari bagian perusahaan yang lain ketimbang mengintegrasikan solusi digital. Yang kedua, Procter dan Gamble tidak mempertimbangkan kompetisi atau kehancuran ekonomi yang akan datang. Jadi kesalahan langkah ini dapat menyebabkan malapetaka bagi transformasi digital. Tetapi tiga perusahaan itu berhasil mencoba lagi dengan kesuksesan yang baik. Jadi penting untuk dicatat bahwa meskipun ketiga perusahaan tersebut gagal dalam upaya transformasi digital awal mereka dapat membuat penyesuaian untuk berhasil di masa depan. Transformasi digital yang gagal tidak berarti di akhir dari sebuah perusahaan, tetapi itu bisa sangat mahal dalam hal kehilangan uang, sumber daya, waktu, dan kredibilitasnya. Baik, selanjutnya ada pembahasan. Yang pertama, transformasi digital operasi PT Kereta Api Indonesia. Yang kedua, strategi Pertamina teknologi digital. Yang ketiga, 3 produk transformasi digital dari Perum Baruri. Baik, selanjutnya profil transformasi digital operasi PT Kereta Api Indonesia. Transformasi terjadi di berbagai aspek kehidupan termasuk pada tingkat individu, kelompok masyarakat, lembaga, organisasi, dan juga perusahaan. Jadi, pada 2011 GE memulai upaya besar untuk menegaskan diri di ruang perangkat lunak digital dengan membangun platform cloud yang besar, menambah sensor ke produk, dan mengubah model bisnisnya untuk produk industri. Dilanjut dengan mengambil langkah berikutnya pada tahun 2015 ketika ia menciptakan unit bisnis baru yang disebut GE Digital. Tujuannya adalah untuk meningkatkan data
agar GE menjadi perangkat tenaga teknologi atau pembangkit tenaga teknologi. Selanjutnya permasalahan. Meskipun telah melontarkan miliaran dolar ke GE Digital dan merekrut ribuan karyawan, harga saham perusahaan terus menurun dan produk lainnya menderita. GE Digital dengan cepat menjadi macet dalam pola harus melaporkan laba kepada pemegang saham dan lebih fokus pada tujuan dan pendapatan jangka pendek daripada tujuan dan pengambilan inovatif jangka panjang. Selanjutnya solusi permasalahannya. Fokus pada kualitas bukan kuantitas. GE mencoba melakukan terlalu banyak tanpa fokus strategi nyata di bidang apapun. Perusahaan itu terlalu besar untuk mentransformasikan sekaligus, terutama tanpa visi yang benar tentang apa yang ingin dicapai. Transformasi sering dilakukan paling baik dengan segelintir orang yang bersemangat memimpin ke arah yang diinginkan ketimbang dengan melibatkan ribuan karyawan. Baik, yang kedua, profil strategi Pertamina perkuat penerapan teknologi digital. Jadi PT Pertamina Persero mengecarkan penerapan teknologi digital pada tiap lini bisnisnya, baik untuk proyek sektor hulu maupun hilir. Ini bertujuan untuk mendorong efisiensi dan meningkatkan pelayanan ke konsumen. Jadi pada 2014, perusahaan mobil klasik Amerika Ford mencoba transformasi digital dengan menciptakan segmen baru bernama Ford Smart Mobility. Tujuannya adalah untuk membangun mobil yang diaktifkan secara digital dengan mobilitas yang ditingkatkan. Selanjutnya permasalahan. Masalah muncul ketika segmen baru tidak diintegrasikan ke dalam Ford. Tidak hanya memiliki markas yang jauh dari bagian-bagian perusahaan yang lain, tetapi juga dilihat sebagai entitas terpisah tanpa kohesi ke unit bisnis lainnya. Ketika Ford memasukkan sejumlah besar uang ke dalam usaha barunya, Ford menghadapi masalah kualitas di area lain perusahaan. Harga saham Ford turun secara dramatis dan CEO mengundurkan diri beberapa tahun kemudian. Jadi solusinya permasalahan tersebut adalah integrasikan upaya transformasi digital dengan seluruh perusahaan. Dalam kasus Ford ini, transformasi digital bukanlah transformasi aktual, tetapi lebih dari poros ke area bisnis baru. Agar berhasil, transformasi digital perlu diintegrasikan ke dalam perusahaan. Selanjutnya, profil 3 produk dukung transformasi digital dari Perum Peruri. Perusahaan umum percetakan uang RI Perum Peruri meluncurkan 3 produk, yakni Peruri Sek, Peruri Code, dan Peruri Trust, yang diklaim akan dapat mendukung transformasi digital perusahaan di tengah perubahan yang terjadi saat ini. Ketiga produk digital diluncurkan, yakni Peruri Code, merupakan kode unik yang diproduksi sistem Peruri pada label security, dokumen, atau media lainnya untuk menyimpan informasi publik dan privat di dalamnya. Kemudian Peruri Safe atau tanda tangan elektronik yang merupakan platform yang dimiliki Peruri untuk menjamin kerahasiaan data, melindungi integritas isi dokumen, menjamin keaslian data, dan jaminan nirsangkal dari suatu dokumen elektronik sehingga dapat diketahui keabsahan dan keasliannya. Serta Peruri Trust merupakan platform untuk melakukan end-to-end monitoring dokumen sehingga dapat dipastikan dokumen tersebut tidak mengalami perubahan dan dijamin keabsahan serta keasliannya. Selanjutnya permasalahan. Kritik Komisaris Utama PT Pertamina Persero Basuki Tjahjanpurnama atau Ahok yang sempat menyebut bahwa perusahaan umum percetakan uang negara atau Peruri meminta 500 miliar untuk proyek
digitalisasi melalui program paperless. Sekarang pertanyaan, kenapa pemerintah harus memberlakukan autentifikasi yang ditunjuk oleh satu perusahaan? Padahal sekarang kan sangat gampang, harusnya dibebaskan saja, kritik politisi Franky Partai Demokrat. Jadi solusi permasalahannya adalah kedepannya permasalahan tarif digital tanda tangan ini harus ditandatangani secara serius. Vera mewanti-wanti agar tidak ada lagi praktik monopoli yang dilakukan oleh perusahaan negara dengan mengatasnamakan pengesahan dan autentifikasi terhadap penandatangan secara resmi. Untuk itulah perlu adanya aturan yang bisa mengatur baseline atau tarif dasar yang digunakan dalam pemberlakuan tanda tangan digital. Jadi kesimpulannya adalah penting untuk dicatat bahwa meskipun ketiga perusahaan tersebut gagal dalam upaya transformasi digital awal mereka dapat membuat penyesuaian untuk berhasil di masa depan. Transformasi digital yang gagal tidak berarti akhir dari sebuah perusahaan, tetapi itu bisa sangat mahal dalam hal kehilangan uang, sumber daya, waktu, dan kredibilitasnya. Selanjutnya adapun saran penulis untuk transformasi digital operasi PT Kereta Api Indonesia, strategi Pertamina teknologi digital, 3 produk transformasi digital dari Perum berupa sikap dan perilaku yang konsisten, namun fleksibel dalam menghadapi perubahan besar yang ada di masa mendatang, dan pertahankan kualitas produk maupun pelayanan yang difokuskan pada kenyamanan dan kepraktisan konsumen. Selain itu, diperlukan inovasi-inovasi baru yang up to date, sering dengan perkembangan zaman. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.